Yang terhormat Dewan Penguji, saya sendiri sebagai Ketua Sidang, Prof. Dr. Haji Hepni SAG MM, penguji utama Profesor Dr. Muhammad Khatib SAG MM, kemudian penguji Profesor Dr. Muhammad Dahlan MAG, penguji Dr. Indra Nur MPDI, penguji Dr. Bambang Sunatar SEMM, penguji Dr. Andes Hasbullah MPD PhD, promotor sekaligus penguji Profesor Dr. Haji Babun Suharto SEMM, dan kopromotor sekaligus penguji Profesor Dr. Hamzah MAG. Promovendus yang saya hormati, nama Sahrul, tempat tanggal lahir Libureng 6 Juni 83, nomor induk mahasiswa 223307030025, judul disertasi Ketimpangan Gender Perempuan Muslim Papua telah atas peran ganda perempuan Kokoda di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Ya. S1 belum ditulis, S2 belum ditulis, S3 juga belum ditulis, riwayat pekerjaan juga belum ditulis. Sebagaimana mekanisme yang biasa dilakukan di Winhas Jember berdasarkan buku pedoman karya ilmiah dan ujian terbuka, maka yang bersangkutan diberikan kesempatan 10 menit maksimal untuk presentasi pokok-pokok pikirannya, tidak perlu dibaca semua. Kemudian setelah itu didalami atau ditanyakan atau diberikan komentar oleh para dewan penguji. Dan kalau masih ada waktu, audien, para pendukung, para supporter, sahabat dekat, orang-orang terkasih juga diberikan waktu untuk memberikan respon atau tanggapan kalau masih ada waktu. Kalau tidak, maka langsung dilakukan musyawarah untuk menentukan kelulusan dari yang bersangkutan. Baik, kepada Promovendus Sahrul dipersilakan untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran selama 10 menit, diawali dengan doa terlebih dahulu. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Profesor Dr. Haji Hepni SAG MM selaku Ketua Sidang dan Penguji. Yang terhormat Profesor Dr. Muhammad Khatib SAG MM sebagai penguji utama. Yang terhormat Profesor Dr. Muhammad Dahlan MAG sebagai penguji. Dr. Indra Nur MPDI sebagai penguji. Dr. Bambang Sunatar SEMM sebagai penguji. Dr. Andes Hasbullah MPD PhD sebagai penguji. Yang terhormat Profesor Dr. Haji Babun Suharto SEMM sebagai promotor dan sebagai penguji. Yang terhormat Profesor Dr. Hamzah MAG sebagai ko-promotor dan penguji. Izinkan saya menyampaikan pokok-pokok disertasi saya. Nama Sahrul, NIM 223307030025. Judul disertasi Ketimpangan Gender pada Perempuan Muslim Papua telah atas peran ganda perempuan Kokoda di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Jadi penelitian ini membahas tentang fenomena ketimpangan gender yang terjadi pada perempuan Muslim Papua. Perempuan Muslim yang dimaksud di sini adalah perempuan Kokoda yang ada di Kota Sorong. Jadi di latar belakang saya deskripsikan bagaimana Suryanti BYT itu seorang ibu rumah tangga yang berprofesi sebagai penjual sayur di pasar tradisional Remu Kota Sorong. Jadi subuh-subuh beliau sudah harus keluar rumah untuk mencari sayur dan pulang ke rumah itu biasanya menjelang maghrib atau malam hari setelah dagangannya terjual. Rutinitas inilah yang dilakoni oleh perempuan setengah baya tersebut setiap harinya. Pergi pagi, pergi subuh, dan pulang malam. Ini adalah merupakan pilihan hidup yang
terpaksa diambil agar kebutuhan makan dan minum keluarganya dapat terpenuhi. Suryanti bukan sendirian di suku Kokoda, ada banyak ibu-ibu Kokoda yang melakoni aktivitas seperti Ibu Suryanti. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa bentuk-bentuk ketimpangan gender yang dialami oleh perempuan Muslim Kokoda yang ada di Kota Sorong. Di samping itu, penulis juga berusaha menganalisa mengapa pemuka agama yang ada di Kota Sorong tidak mampu menghadirkan pola pikir yang responsif terhadap isu-isu keadilan gender di masyarakat. Kemudian penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, data berasal dari hasil wawancara yang mendalam dari informan dan observasi di lapangan. Penelitian ini menemukan bahwa bentuk-bentuk ketimpangan gender yang dialami oleh perempuan Muslim Kokoda, di antaranya itu adalah mereka bekerja penuh waktu untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga. Perempuan Kokoda juga bekerja tanpa peduli aspek keselamatan dan kesehatan hanya demi membawa hasil yang maksimal bagi keluarganya. Temuan berikutnya adalah yang terkait dengan peran tokoh agama yang belum mampu melakukan pencerahan pemikiran dan perbuatan yang terkait dengan isu-isu keadilan gender karena faktor budaya patriarki yang begitu kental dan mendalam di kalangan masyarakat Papua. Di samping itu, model penafsiran dan pemahaman agama yang mereka pegangi masih bersifat normatif, yaitu model penafsiran dan pemahaman agama yang masih mengadopsi pendapat-pendapat ulama yang kurang peka terhadap isu-isu keadilan dan kesetaraan gender. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dilanjutkan oleh penguji utama kepada Profesor Dr. Muhammad Khatib, SAG MM, dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara pimpinan sidang Bapak Profesor Dr. Haji Efni Zain selaku Rektor Winhas, yang saya hormati para penguji, Prof. Dahlan, Dr. Indria Nur, Bambang Sunatar, Hasbullah MPD PhD, Prof. Babun selaku promotor, dan Prof. Hamzah selaku kopromotor. Yang saya banggakan mahasiswa pasca sarjana Syahrul. Namanya Syahrul saja. Syahrul. Tidak ada embelnya, enggak ada. Tidak ada. Apa artinya Syahrul? Syahrul itu bulan, Bro. Apa? Bulan. Bulat. Iya. Sampean juga bulat juga. Mudah-mudahan bulat semuanya. Saudara Syahrul, ya, selamat datang Pak Hasbullah PhD. Oh, pagi ini. Oh, baca. Pak Hasbullah PhD. Sudah dengar suara saya, Pak Hasbullah? Oke, terima kasih Pak Abdullah. Saudara Syahrul, coba di abstrak itu dibaca, Pak. Abstrak penelitian ini membahas tentang fenomena ketimpangan gender. Bahasa Inggrisnya, Pak Syahrul? Bahasa Inggrisnya aja. This research discusses the phenomenon of gender inequality in Muslim Papuan women. Then the Papuan women are from the Kokoda tribe in Sorong City. This research aims to analyze the form of gender inequality experienced by Muslim Kokoda
women in Sorong City. In addition, the next goal is to explore the reason why religious leaders are unable to present a responsive mindset to gender justice issues in society, so that all action related to the gender inequality among the Papuan Muslim community can be minimalized or eliminated. This research uses a qualitative approach, descriptive analysis. The data sources come from in-depth interviews with the informant, observation, and literature. The findings are described, analyzed in depth, and verified through Oke, terima kasih interviews. Pak Sahrul. Itu Pak Hasbullah itu dengarkan itu, beliau dosen bahasa Inggris itu. Nanti diketawain sama Pak Hasbullah. Oke, penelitian saudara ini penelitian tentang apa? Ketimpangan gender, maksudnya gimana itu Pak? Ada apa di Kokoda, di apa? Suku Kokodaya. Iya, Prof. Kokoda itu suku apa Pak? Di mana Pak? Kokoda itu salah satu suku yang ada lokal yang ada di Papua. Mayoritasnya itu beragama Islam, hampir 90% beragama Islam, dan beliau adalah suku Kokoda. Beliau adalah suku lokal yang ada. Jadi biasanya kalau kita mendeskripsikan atau berbicara tentang Papua, imajinasi kita pasti selalu diidentikan dengan Kristen. Nah, ternyata ada suku di lokal di Papua itu bernama suku Koda yang umumnya beragama Islam. Nah, disitulah ketertarikan penulis. Di Sorong itu ada berapa suku? Di Sorong ratusan suku lokal. Ratusan ya? Iya. Yang umumnya yang terbesar itu adalah suku Moi. Moi ini terbagi-bagi lagi, ada sekitar belasan sempalan. Kemudian ada suku Ayamaru, suku Aipat, Aitinyo, suku Kokoda, dan suku Kokoda ini adalah Berapa persen penduduk suku Kokoda itu? Dari Sorong, di Sorong berapa persen? penduduk kota Sorong itu sendiri ada sekitar 200.000 orang. Ya, Kokoda berapa persen? Kokoda itu mungkin sekitar 30-an ribu, Bro. Kok kecil sekali Pak? Yang lainnya pendatang banyak, Bro. Gitu ya. Padahal itu katanya ada ratusan suku di Sorong itu. Berarti sisanya hanya 1.000, 2.000 gitu. Gitu ya. Belum ada di BPS, saya sendiri yang mencarinya, Bro. Ya. Tidak ada ini data lengkap yang detail terkait dengan suku Kokoda yang ada. Sudah. Iya. Itu suku Kokoda itu apa hanya di Sorong saja atau di Papua Barat Daya atau di mana, Suku Kokoda, suku aslinya sebenarnya berasal dari Sorong Selatan. ya? Jadi Papua Barat Daya itu ada sekitar berapa kabupaten? 7 atau 6 kabupaten. Termasuk Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Sorong Selatan, Maibrat, Wamena nggak ada. Wamena, Papua, Prof. Kalau Papua Barat Daya cuma itu aja. Pak Pak Papua Barat, Prof. ada suku Kokoda juga kah? Kurang tahu, Prof, saya belum ini. Loh, sampean kok nggak tahu? Pak Rektormu itu kan Kokoda. Orang tuanya Pak Rektor itu dari suku Kokoda Kabupaten. Iya, kan Kokoda beliau. Beliau Iya. mengaku sendiri saya Kokoda. Iya, Prof. Kalau sampean nggak tahu dengan rektormu sendiri nih gimana ini? Harus tahu lah. Ini teman satu sejawat itu dia dari mana, asal usulnya itu harus tahu juga. Karena itu bagian dari rasa memiliki kita kepada kampus kita, kepada teman kita, teman sejawat kita. Saya tahu Pak Dahlan ini dari mana, saya tahu. Probabun saya tahu, asal usul dari mana saya tahu. Hampir semua teman-teman saya di kampus ini saya tahu semua ini dari mana saya tahu. Kan itu bagian dari rasa memiliki teman, memiliki sahabat, memiliki kampus itu Pak Sahrul ya. Nanti Pak Sahrul juga harus tahu ini dari mana ini gitu. Jadi tidak hanya Pak Sahrul tadi sudah bulat, namanya Sahrul sudah bulat, jadi harus bulat betulan kalau Pak Sahrul mengabdikan diri di
YIN Sorong gitu ya. Jadi harus betul-betul tahu di Sorong itu seperti apa. Oke, yang saya tanya itu ketimpangan seperti apa di sana itu. Ini kan tulisan saudara ini kan ketimpangan gender perempuan Muslim Papua ya. Telah atas peran ganda perempuan Kokoda di Kota Sorong. Nah itu ketimpangannya di mana ketimpangannya itu? Jadi gini Prof, perempuan Papua itu kan Kokoda ini sejak subuh dia sudah keluar rumah Ya. kerja, biasanya pulangnya malam. Padahal mereka punya suami, punya anak. Nah, secara patriarki kan laki-laki itu bertanggung jawab penuh untuk urusan nafkah dan sebagainya. Laki-lakinya ada juga yang kerja, cuma penghasilannya tidak mencukupi, Prof. Penghasilannya tidak mencukupi untuk makan minum keluarga, maka mau tidak mau istrinya yang harus banting tulang untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, yang menjadi problematika kemudian adalah sang anak. Pendidikan sang anak menjadi terbengkalai. Oke, kalau itu di sini juga sama, Pak. Di sini nih perempuan ibu rumah tangga di Jawa, Jember dan sekitarnya itu banyak yang bekerja ke Malaysia, ke Taiwan, ke Hong Kong, ke Saudi ya. Mereka sama punya tanggung jawabnya, suami punya anak sama, Pak. Nah, yang saya tanya itu ketimpangannya seperti apa? Itu coba di Gunung Kidul banyak daerahnya, Komandan, banyak sekali. Itu daerah TKI kita itu. Hanya ketimpangannya itu seperti apa? Mungkin di situ kalau itu peran perempuan ya, peran perempuan sebagai ibu rumah tangga ya, dia sudah berusaha untuk membantu keluarga yang untuk menghidupi keluarganya dengan layak. Nah, itu dia membantu suaminya bekerja. Itu kalau dikatakan sebagai ketimpangan gender, nah itu saya kira masih belum timpang ya, karena kan sekarang kan perempuan itu juga memiliki hak yang sama dengan laki-laki ya untuk dalam segala bidang. Mungkin yang luar dulu ya. Oke, nanti saya lanjutkan ya. Baik, diberikan kesempatan kepada penguji yang luring ya. Oke. Yang siap duluan ini Bu Indra, Bu Indria ya, Bu Indria. Sudah siap? Dr. Indria. Sinyalnya kurang bagus, beliau di pulau. Oh, di pulau. Atau yang siap Pak Dr. Andes Hasbullah, MPD PhD. Pak Hasbullah. Prof. Hamzah. Belum ya, biar dilanjut dulu oleh Pak penguji utama. Saudara di sana ketemu sama siapa saja itu, Pak? Di pasar ketemu dengan mama Papua yang jadi informan penulis, Prof. Siapa saja itu? Ada di halaman 72 saya tulis beberapa, ada kurang lebih 6 penjual yang berasal dari suku Koda, Mama Jia Ugaje, Suryanti BYT, Mama Jenny, Mama Rami, Mama Mia, Mama Rahma. Mama Mia juga. Ada, Bu. Tapi ada beberapa yang saya gunakan nama samaran karena informannya tidak ini. Kenapa? Nah, misalnya namanya Mama Reni, di saya Mama Rahma kayak begitu. Jadi gini, Pak, dalam penelitian
kualitatif ya. Saudara, desain penelitian ini di halaman 72 itu saudara itu kan sudah turun lapangan ya, sudah ketemu langsung dengan para informan ya. Itu kan sudah tidak ada lagi kurang lebih, Pak. Sudah tidak ada lagi kira-kira. Kan sudah jelas orangnya. Ya. Jadi nggak ada lagi bahasa di sini ada kurang lebih 6 orang. Berarti kalau ada kurang lebih 6, berarti ada orang yang nggak dimasukkan di sini. Lebihnya itu. Ada Prof yang saya tidak masukkan. 9, bisa Terus 10. iya. Jadi berapa orang sampai ketemu tuh? Orang 6 apa orang 10? Sebenarnya lebih dari 10 Prof. Iya, terus kenapa kok tidak sebenarnya yang saya tulis? Kadang data yang misalnya hasil wawancaranya tidak sesuai dengan data yang saya inginkan. Kadang juga bicaranya di luar konteks juga. Jadi Nah itu saudara itu kan sebetulnya di teknik penentuan informan itu kan sudah dijelaskan. Nah saudara menggunakan apa teknik? 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 Saudara
Oke ya, sudah ya. Jadi dalam teknik penentuan informan itu kan sudah ditentukan sebetulnya. Jadi misalkan ya, saudara nanti akan ditemui satu ketua suku atau pimpinan suku situ, ya. Dan yang kedua, orang yang mengetahui dalam hal apa ini, judul penelitianmu itu apa? Itu mungkin suku perempuan ya, anggota suku yang perempuan yang senior ya, misalkan anggota suku yang sudah berkeluarga sekian tahun, itu ada klasifikasi sehingga tidak semua orang itu dijadikan informan, sehingga tidak ada ceritanya kemudian orang itu bicaranya tidak sesuai konteks penelitian. Itu makanya nanti di penentuan informan itu saudara jelaskan. Jadi bahasa sudah harus pasti. Jadi ada 6 orang penjual dari, nah ini informannya pedagang semua. Kenapa kok pedagang? Kan mereka itu kan bekerja dalam berbagai bidang ya, mungkin ada yang bertani atau berkebun atau berladang ya. Ya, kenapa kok saudara itu hanya berdagang? Ini semuanya ini kayaknya berdagang semua. Sehingga kalau seperti ini itu sebetulnya bukan ketimpangan gender, tapi itu pada lebih dari peran perempuan kokoda dalam peningkatan ekonomi keluarga. Nah, itu akan lebih pas saya kira. Jadi mungkin nanti itu diperbaiki di metode penelitiannya, itu sesuaikan dengan buku-buku yang ada ya Pak Syahrul ya. Siap, Prof. Oke, nanti saya lagi Pak Rektor Iya. di luar. Siap. Oke, dilanjutkan Prof. Muhammad Dahlan. Dipersilakan, tidak lebih dari 10 menit ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang kami hormati Ketua Sidang Bapak Profesor Dr. Haji Efni Zain MM, Ketua Sidang dan Rektor Winhas dan Rektor Winhas dan Rektor Winhas dan Rektor Winhas dan Rektor
Terdengar, Prof. Direktur pasca sarjana sekarang, Prof. Datang cuma kayaknya nanti pertanyaan karena lagi ini pesawat. Iya, perjalanan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'duhum 'ala ba'din. Laki-laki adalah penanggung jawab atas perempuan atau istri karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian daripada hartanya. Laki-laki adalah pemimpin. Laki-laki adalah pasangan. Terhadap apa yang dilebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Ada keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada laki-laki, ada juga kepada perempuan. Kelebihan. Kesetaraan, Prof. Karena ada kelebihan mungkin, Prof. Kalau pakai tafsir Salafi tetap boleh pakai tafsir model lama, tetap bagaimanapun tetap pemimpin, Bro. Jenderal. Iya, Bro. Jadi siapa yang kuat itu yang memimpin, Bro. Kuat itu bisa kuat secara ekonomis, kuat secara fisik. Iya. Kalau pemerhati gender tidak dimaknai lagi secara fisik, Bro. Siapa yang paling kuat? Kuat secara ekonomis, kuat secara fisik, kuat secara paradigma juga, Prof. Ya,
Dan mereka menafkahkan sebagian hartanya. Jadi memang menarik kalau tema ini sampai angkat, tapi memang harus kuasai konseptualnya gitu. Misalnya kalau ayat itu kenapa Tuhan menggunakan qawamun, kok bukan qaimun misalnya. Coba analisis nahwiyahnya seperti apa. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bukan qaimuna. Kenapa pakai muta'addi? Jadi dalam sebetulnya kalau mau analisis tafsir itu, termasuk misalnya Mas Khairul, ya, kenapa dalam konteks kesetaraan gender itu, kenapa perempuan tidak dilibatkan dalam dewan kemalaikatan misalnya, dari mulai malaikat Jibril sampai malaikat Ridwan, tidak ada, malaikat Fatimah tidak ada, malaikat Hindu tidak ada, apa juga dianggap tidak setara. Termasuk juga dewan kenabian, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad tidak ada. Nabi Ratna misalnya kan tidak ada kan, secara ini ya. Oke, baik, dilanjutkan oleh penguji eksternal Bu Dr. Indria Nur MPDI. Sudah siap? Ya, silakan Bu Indra. Para dewan penguji yang mohon maaf tidak disebutkan satu persatu, takutnya terkendala jaringan. Baik Bu. Kajian ketimpangan gendernya, walaupun sebenarnya seperti yang saya bahasakan Pak Syahrul, bahwa posisi kita pada saat melihat masyarakat Kokoda khususnya yang ada di Papua dan mungkin masyarakat Papua yang lain yang ada kita lihat di sekitar kita yang ada di Papua, kita menganggap bahwa itu adalah sebuah ketimpangan gender ataupun beban berat ya bagi masyarakat Kokoda khususnya. Tapi beberapa
hasil yang perlu juga kita analisis bahwa pada saat kita melihat bagaimana persepsi perempuan Kokoda dan juga laki-laki Kokoda dalam melihat konsep gender dan mungkin budaya patriarki yang nampak pada masyarakat Papua, bisa jadi itu ada perbedaan pendapat karena pengalaman mereka juga berbeda-beda. Jadi mungkin di satu sisi ada yang mengatakan bahwa itu sebuah ketimpangan gender, tapi sisi lain mereka mengatakan ini bukan ketimpangan gender, bahkan konsep perempuan di Papua itu adalah makna kesuburan, sehingga mereka beranggapan bahwa membantu pihak laki-laki dalam bekerja di luar domestiknya itu adalah sebuah keikhlasan yang memang tuntutan mereka untuk bermakna kesuburan, maka mereka harus membantu laki-laki Papua itu untuk menambah biaya ekonomi di rumah tangga mereka ataupun biaya hidup mereka sehari-hari. Nah, memang kalau melihat dari analisis yang disampaikan oleh Pak Syahrul bahwa posisi adanya beban kerja buat perempuan Kokoda itu lebih kepada tidak perhatian mereka kepada pendidikan anak-anak mereka itu kurang. Nah, memang dalam beberapa penelitian saya, Pak Syahrul, yang saya sudah pernah sampaikan kepada Pak Syahrul terkait saya membahas bagaimana perempuan Kokoda, memang ada tidaklah bagaimana kemudian pendidikan berbasis gender itu perlu kita gerakkan buat masyarakat saudara-saudara kita di Papua. Tapi seperti dari pertanyaan serta Pak Syahrul pada tentang ya, ini saya belum nampak jelas ya hasilnya seperti apa Pak Syahrul. Jadi mungkin atau Pak Syahrul di sini perlu Pendus Ya, terima kasih Prof. Terima kasih Ibu Dr. Indria Nur. Jadi kemarin waktu ujian tutup memang yang ditekankan adalah teori tentang ketimpangan gender. Jadi saya sudah cari teori terkait dengan ketimpangan gender, namun secara spesifik penulis belum menemukan adanya teori langsung yang terkait dengan ketimpangan gender. Namun pada umumnya pengkaji isu-isu gender menggunakan beberapa teori berikut untuk menjelaskan ketimpangan gender yang terjadi di masyarakat. Seperti misalnya teori sistem sosial yang menyatakan bahwa ketimpangan gender disebabkan oleh struktur sosial yang memberikan kekuasaan dan kontrol yang tidak seimbang antara pria dan wanita. Kemudian ada teori pertukaran sosial, ada teori konflik dan sebagainya. Jadi kalau secara spesifik teori ketimpangan gender penulis belum menemukan. Namun secara garis besar teori yang penulis gunakan dalam disertasi ini adalah teori konstruksi sosial atas realitas oleh Peter Berger. Jadi teori inilah yang penulis gunakan untuk menganalisa ketimpangan gender yang ada perempuan. Itu Prof. Jadi terima kasih Ibu Dr. Indria Nur. Jadi teori konstruksi sosial ini penulis gunakan dengan maksud hendak mengamati bagaimana sih realitas sosial yang dikonstruksi dan diproduksi oleh laki-laki Kokoda untuk membentuk realitas-realitas yang bias gender. Nah, dari sini penulis akan mudah melacak bentuk-bentuk ketimpangan gender yang dialami oleh perempuan-perempuan Muslim Kokoda akibat dari konstruksi sosial kaum laki-laki. Temuannya Bu, ada bentuk ketimpangan itu ada yang didasadari, ada pula memang yang sengaja dilakukan dengan dalih bahwa laki-laki adalah makhluk superior
atas perempuan di segala lini kehidupan. Di samping itu akan mempermudah juga bagi penulis untuk menemukan dan melacak realitas-realitas sosial yang dikonstruksi oleh pemuka-pemuka agama yang ada di Kota Sorong terkait dengan peran dan kedudukan perempuan Kokoda Muslim di tengah-tengah masyarakat Papua. Jadi teori ini Bu, yang grand teori yang penulis gunakan. Adapun teori-teori baru saya belum ini. Iya. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu Dok. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Indira. Dilanjutkan oleh Pak Hasbullah yang sudah siap di jaringan. Pak Dr. Hasbullah, Prof. Ya, oke. Agak kecil, Bro. Siap, kedengaran.
Terima kasih. Di sini penulis lebih menekankan ke konsep atau teori terkait dengan ketimpangan gender, yaitu teori konstruksi sosial atas realitas. Inilah yang grand teori yang penulis gunakan untuk menganalisa disertasi ini. Teori konstruksi sosial itu dipopulerkan oleh Peter L. Berger. Beliau kelahiran Swiss, Wina, kemudian tinggal di Amerika. Jadi menurut Berger, konstruksi sosial adalah proses di mana seseorang berinteraksi dan membentuk realitas sosial. Konstruksi sosial realitas mengacu pada proses di mana masyarakat secara kolektif mendefinisikan dan melembagakan apa yang dianggap nyata dan diketahui. Nah, teori inilah yang penulis gunakan melihat realitas-realitas yang ada di suku Kokoda. Dengan begitu, penulis melahirkan tulisan yang berbentuk disertasi ini. Jadi teori konstruksi sosial inilah yang menjadi grand teori yang penulis gunakan dalam disertasi ini. Karena ketika ujian tertutup, penguji menginginkan adanya teori terkait dengan ketimpangan gender. Tapi setelah mencari kemana-mana, ternyata teori tentang ketimpangan gender secara spesifik penulis belum menemukan. Jadi untuk meneliti tentang ketimpangan gender, ya itu tadi ada teori tentang peran, teori tentang teori tentang ada begitu banyak yang digunakan, teori sistem sosial, teori konflik dan sebagainya. Jadi adapun penulis yang gunakan adalah teori konstruksi sosial. Itu Pak Doktor. Oke, baik, terima kasih. Memang ada beberapa teori gender ya yang kita bisa lihat. Minimal ada 3 teori, yaitu teori feminisme, teori konflik, dan teori sosiologi. Terus pilihan yang Bapak Sahrul lakukan yaitu teori sosiologi, pendekatan sosiologi Pak ya, yaitu konstruksi sosial. Ini kita ingin menyampaikan, menanyakan apa yang membuat daya tarik bagi Pak Sahrul melihat dari keunikan para wanita Kokoda ini yang berbeda dengan perannya para wanita selain dari suku Kokoda. Apakah dilihat dari segi kerja, membantu suami atau membantu keluarga dalam mencari nafkah, ataukah dalam juga pendidikan dan lainnya? Tolong dijelaskan sedikit. Terima kasih. Kalau mau membandingkan dengan perempuan lain, saya terus terang kurang tahu karena nggak pernah meneliti perempuan lain. Tapi secara spesifik kalau perempuan Kokoda itu adalah pekerja keras. Di disertasi ini juga saya tulis pekerjaan-pekerjaan yang mereka lakoni. Ada misalnya yang sepanjang sungai Kilo 8 itu kan banyak binatang buas di situ. Jadi itu mereka susuri sampai ke laut, cari ikan, cari karang. Kemudian mereka jual di pasar. Kalau dilihat secara kasat mata itu adalah pekerjaan laki-laki. Tapi perempuan Kokoda ini ya bertaruh nyawa. Makanya saya tulis di disertasi ini, mereka bekerja tanpa peduli aspek keamanan dan kesehatan. Nah, itulah salah satu karakteristik dari perempuan Kokoda yang saya teliti. Adapun perempuan-perempuan yang lain saya kurang paham karena saya nggak terlalu teliti. Oke, baik. Terima kasih Pak Dokter, Pak Sahrul.
Artinya menurut para ahli tentang gender itu ada sifat dan perilaku yang dilekatkan pada laki-laki dan perempuan. Tentu saja yang dibentuk secara sosial maupun budaya. Dan terkhusus pada gender pada wanita Papua ini, Pak Sahrul melihat ada sesuatu yang unik, yaitu mereka sebagai pekerja keras siap membantu suaminya dalam mensukseskan kelancaran kehidupan dalam berumah tangga dan dalam keluarga. Kita ingin mendengarkan kira-kira setelah saudara Pak Dr. Sahrul ini mendapatkan dari hasil penelitian itu, kira-kira konstruktivisme sosial budaya yang bisa memberikan manfaat bagi kaum perempuan di sekitar Papua dan di luar Papua itu kira-kira melahirkan konsep teori apa dari penelitian Pak Sahrul yang mungkin bisa berguna dan bermanfaat bagi motivasi untuk generasi-generasi berikutnya, khususnya di kaum perempuan. Terima kasih. Silakan. Dalam disertasi ini kami mengungkap terkait dengan ketimpangan-ketimpangan gender. Tak lain tujuannya sebenarnya adalah ujung dari penelitian adalah konsep terkait dengan keadilan gender yang merata di masyarakat. Itu yang sebenarnya finalisasi dari disertasi ini. Jadi kalau terjadi ketimpangan di antara suami istri atau perempuan laki-laki, ya bagaimana menciptakan keadilan gender yang setara antara laki-laki dan perempuan. Itu Pak Dokter. Oke, baik. Berarti salah satunya adalah kesetaraan ya. Kesetaraan fungsi dalam melaksanakan tugas. Tidak ada perbedaan dalam hal-hal tertentu antara laki-laki dan perempuan ya, yang telah dibuktikan oleh wanita-wanita di apa lagi namanya, wanita-wanita di para perempuan di suku Kokoda. Ini menjadi inspirasi. Oke. Terima kasih. Namun sebelum saya mengembalikan pada ketua sidang, mohon izin ingin menyampaikan sedikit pesan moral. Yang pertama, saya ucapkan selamat kepada Pak Dr. Sahrul telah meraih gelar doktor, dan ini adalah sebuah cita-cita yang tentu saja tidak mudah dan membutuhkan pengorbanan dari segi waktu, dari segi pemikiran, bahkan dari segi material dan manajemen, personal management. Ada hal yang sangat unik dan menarik yang biasa diharapkan kepada para peraih akademik tertinggi, yaitu tentang moral dan etika. Semakin tinggi ilmu pengetahuan yang diraih secara formal, maka setiap orang itu senantiasanya akan semakin merasa bahwa ilmu yang dimilikinya adalah belum seberapa. Ini hanyalah proses untuk meraih amanah dalam menjalankan kehidupan sosial bermasyarakat dan mengabdi kepada bangsa dan negara, agama, dan khususnya untuk keluarga dan masa depan. Nah, kami berharap kepada Pak Sahrul, kemudian pada Pak Dr. Sahrul untuk terus berkontribusi positif terkait dengan hasil penelitiannya, dan jangan lupa senantiasa publikasi, dan semakin merendah diri, semakin berilmu, meraih gelar doktor, akan semakin tawadu. Dan kami yakin Pak Sahrul memiliki kompetensi itu, baik sebelum meraih doktor maupun setelah meraih doktor ini. Saya kira cukup sekian, dan insya Allah ilmunya semoga bermanfaat, berberkah,
dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Saya kembalikan kepada ketua sidang. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Hasbullah PSD, Saudara Sahrul ya. Saudara minum dulu boleh Pak Sahrul? Sudah, Bro. Oke, terima kasih. Pak Sahrul sehari-hari di mana Pak Sahrul? Ya, Bro. Aktivitasnya di apa? Saya dosen di Yayan Sorong, Bro. Dosen apa? Dosen sosiologi. Sosiologi. Iya. Berarti itu di fakultas apa itu? Fakultas sosiologi belum ada, jadi sementara dititip di komunikasi penyiaran Islam. Oh, di KPI ya. Iya. Dakwah ya. Iya. Fakultasnya apa? Fakultas Syariah dan Dakwah. Fakultas Syariah dan Dakwah. Oke. Ini sudah tinggal beberapa orang lagi. Berikutnya saya berikan kepada promotor Bapak Profesor Dr. Haji Babun Suwarto. Moga Prof. Terima kasih Ketua Sidang, Prof. Ebni, penguji Prof. Hotib, Prof. Dahlan, Bu Indria Nur, Bapak Dr. Bambang Sunatar, Bapak Dr. Hasbullah, dan Profesor Dr. Hamzah MAG selaku penguji dan kooperator. Serta saya ucapkan selamat pada Bapak Sahrul. Ya, saya kira Pak Sahrul masih ingat terkait dengan catatan-catatan saya. Iya. Ya. Kira-kira satu aja lah sebutkan. Terkait dengan apa? Harus disesuaikan pola penulisan pasca sarjana yang ada di sini, Bro. Konteks penelitian. Iya. Ya. Ini karena di konteks penelitian itu menjadi penting karena seseorang itu akan membaca karya itu dari konteks apa sih ketertarikan dari penelitian saudara. Karena saya melihat hasil observasi ya. Ini langsung wawancara. Sekarang melihat ya. Kalau saudara itu menjati seseorang langsung ngomong apa melihat dulu? Melihat dulu, Bro. Iya, tapi yang saudara lakukan adalah ngomong dulu, wawancara dulu ya. Saya kira observasi itu menjadi penting. Kenapa? Kan gitu ya, pada suku kuda ya terjadi ketimpangan kan gitu ya. Iya, Bro. Nah, itu hasil observasi saya kira menjadi penting, baru diperkuat dengan wawancara. Itulah keunikan di dalam penelitian ini. Yang kedua, di dalam penelitian saudara ya, itu ada fokus penelitian, ada tujuan penelitian. Iya. Iya, Bro. Ya, kalau saya bertanya ya selanjutnya kesimpulan itu saya menjadi bingung. Lihat mana tujuan pertama atau fokus pertama, kedua, ketiga. Ada di kesimpulan. Di kesimpulan, Prof. Iya. Ya, kesimpulan pertama ya berkaitan dengan fokus ataupun tujuan penelitian. Bisa nggak diperjelas itu? Saudara menulis ya, sesuai dengan keinginan saudara ya. Tadi katanya disampaikan sesuaikan dengan petunjuk ataupun aturan penulisan yang ada di pasca sarjana. Saudara bingung? Hasil penelitian penulis ungkap di bab 4 Ya, enggak, halaman penutup aja sudah. Adapun penutup merupakan kesimpulan dari Iya, hasil. kesimpulan itu ya. Iya. Kesimpulan pada tujuan pertama kira-kira yang mana? Yang ini, Prof, perempuan kokoda di Kota Sorong menghadapi beban ganda yang kompleks karena Itu harus, tujuan pertama. Iya, Prof. Itu yang saudara yang Iya, Prof. hanya saudara yang tahu itu gitu ya. Iya. Kita berharap bahwa ada pengantar.
bahwa di dalam penulisan ini kami uraikan, kami simpulkan sebagai berikut. Pertama, kedua, ketiga, itulah. Kalau begini, itu kan Pak Sarul saja yang tahu. Iya, Prof. Ya. Saya tidak tahu. Kenapa? Lupa atau gimana? Lupa, Prof. Nah, oke. Selanjutnya ya, kenapa perempuan Muslim di Papua di suku Koda ini menjadi penting saudara teliti? Ada apa? Yang pertama, isunya menarik, Prof. Ya, isu apa? Isu terkait dengan perempuan Islam dan Papua. Ada, iya. Jadi, kenapa? Itu kan nggak ada. Saya ingin tahu masa hanya seperti itu. Kira-kira apa yang dikaitkan dengan gender gitu ya? Coba cerita. Yang menjadi ketertarikan Pak Sarul apa hanya itu ya? Yang menarik dari saya sebelum meneliti ini adalah ternyata di dalam Islam Papua itu ya diskriminasi bias gender itu masih terjadi secara nyata di kalangan perempuan-perempuan Papua itu, Prof. Contohnya Jadi, gimana? seperti misalnya kerja dengan beban yang berlebihan, sedangkan laki-laki hanya Ongkang-ongkang. iya ongkang kaki. Oh gitu ya. Anak jadi terlantar, yang seharusnya laki-laki yang Bekerja. yang kalau misalnya memang tidak bisa bekerja dengan keras ya memperhatikan anak, biarkan istri yang bekerja. Jadi semua beban berat dipikul oleh perempuan gitu ya. Iya, Oke. Pak Sarul, ini adalah ujian terakhir ya. Tentunya ini menjadi penting bagi saudara. Tadi saudara telah ditanya oleh penguji yang lain terkait dengan status saudara. Saudara sebagai dosen sosiologi. Oke. Kalau saudara lulus nanti saudara akan menjadi doktor. Iya. Yang saudara banggakan dan yang berbeda dengan teman-teman saudara, saudara nanti doktor. Ya. Islamic Studies dalam bidang apa? Kira-kira apa? Insya Allah kalau sesuai dengan disertasi saya, Prof, akan fokus ke sosiologi agama. Sosiologi agama. Itulah yang menjadi kebanggaan. Karenanya saya lanjut ya. Kalau saudara berbicara sosiologi agama, maka di dalam disertasi ini ada teori. Ya. Teorinya siapa? Teorinya Peter Berger tadi, Prof. Siapa? Berger. Oke. Keterbaruan penelitian saudara apa? Jadi disertasi ini menganalisis secara mendalam tentang bentuk dan buatkan cerita itu dalam 3 sampai 4 kata lah, disimpulkan. Karena tadi saudara mengatakan sayalah doktor sosiologi agama. Nggak usah cerita, pendek. Sampaikan secara lantang bahwa saya adalah nanti akan menjadi doktor sosiologi agama. Dalam penelitiannya apa? Coba sampaikan secara tegas. Singkat, Prof. Iya, singkat. Fenomena beragama di masyarakat. Fenomena beragama iya. Di Papua itu ya. Papua. Oke, Mas. Terima kasih. Berikutnya yang di dalam jaringan ada Bapak Dr. Bambang Sunatar. Sudah siap Pak Bambang? Enggak, Pak Direktur. Pak Bambang, sudah siap Pak? Ya, siap. Ya, maaf, turun dari
Pesawat Prof. Ya, Siap, langsung. ya, baik yang saya hormati Ketua Sidang, yang saya hormati Bapak Ibu para Dewan Penguji, dan yang saya banggakan Saudara Prof. Vendus. Baik, saya langsung saja. Ya, jadi saya sudah membaca disertasi dari Saudara Prof. Vendus. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya coba konfirmasi kembali di judul tentang ketimpangan gender di Muslim Kokoda Papua dalam hal perekonomian, gitu ya. Gitu ya Pak Vendus ya. Iya, Bro. Ya, baik. Saya sedikit tergelitik dengan judul tersebut, bahwa ketika saya sudah membaca di latar belakang, Saudara Prof. Vendus mengatakan bahwa perempuan Kokoda itu bekerja untuk membantu suami dalam memenuhi kebutuhan perekonomian keluarga. Nah, tapi kalau saya melihat di satu sisi bahwa model ini itu sudah terjadi pada zaman sekarang. Itu bukan lagi hal yang saya kira hal yang luar biasa. Itu adalah hal yang biasa, karena kan terbukti bahwa Saudara Prof. Vendus saja ini kan suami istri bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Nah, kan itu ya Prof. Vendus. Siap, Dokter. Halo. Ya. Oke. Nah, itu saya kira yang lantas apa yang menjadi unik gitu, yang membuat hati Anda menjadi gelisah ketika perempuan Kokoda itu ikut bekerja membantu perekonomian keluarga. Ya, silahkan dijawab dulu. Terima kasih Pak Dr. Bambang Sunatar. Sebenarnya saya ungkap di disertasi ini juga bahwa perempuan bekerja di ruang domestik itu memang banyak atau umumnya dilakukan di Indonesia. Tapi yang membedakan di sini adalah perempuan yang bebannya begitu banyak, sedangkan suaminya itu ya yang ongkang-ongkang kaki, sehingga menyebabkan adanya keterlantaran pada pendidikan anak. Jadi tujuan disertasi ini juga sebenarnya ingin mengungkap kesadaran kepada laki-laki Papua, umumnya Kokoda, bahwa ketika misalnya istri sibuk bekerja, seperti misalnya apa yang saya baca pada penelitian-penelitian sebelumnya di beberapa kota Indonesia, memang banyak perempuan yang bekerja dan laki-laki yang memilih untuk bekerja di domestik, tapi laki-laki juga punya peran yang begitu kuat meskipun istrinya bekerja. Nah, yang terjadi di Kokoda adalah istri yang bebannya begitu banyak, sedangkan suami bebannya terlalu sedikit dan tidak terlalu memperhatikan aspek lain yang begitu pentingnya, misalnya aspek pendidikan anak. Seharusnya laki-laki ketika bebannya sedikit, waktunya banyak, bisa meluangkan waktu untuk memperbaiki atau melihat fokus pada pendidikan anak. Jadi perempuan bekerja saya rasa bukan sudah umum terjadi di Indonesia, tapi yang menjadi permasalahan adalah ketika ada aspek lain yang diterlantarkan, misalnya terkait dengan pendidikan anak atau dan sebagainya. Itu yang terjadi sebenarnya di kalangan suku Kokoda. Iya, oke. Baik, berarti kalau begitu nanti bisa ditambah di pembahasan, gitu kan? Artinya bahwa yang menjadi kendala sebenarnya adalah adanya variabel tentang pendidikan anak yang tidak maksimal ketika suami istri ini bekerja, kan gitu ya?
Iya begitu Pak. Oke. Baik, yang kedua atau yang terakhir mungkin, apa yang menjadi kebaharuan daripada penelitian Anda? Karena saya melihat penelitian tentang kokoda ini kan sudah banyak sekali. Bisa dijelaskan? Terima kasih Pak Dokter. Jadi memang sudah menjadi agenda LP2M untuk mengangkat penelitian-penelitian terkait dengan suku kokoda agar dikenal luas di Indonesia. Namun fokus penelitian-penelitian sebelumnya itu lebih banyak fokus kepada kemiskinan. Ada banyak dosen yang menulis tentang faktor-faktor kemiskinan yang ada di suku kokoda. Kemudian pendidikan, yang paling banyak sekali adalah pendidikan dan ketidakberdayaan orang-orang kokoda. Nah, saya melihat ada celah yang belum diungkap, yaitu faktor ketimpangan gender. Nah, kebetulan saya fokusnya di sosiologi, ya saya memakai pendekatan sosiologi untuk menganalisa atau meneliti tentang ketimpangan gender itu yang belum ada, yang belum saya temukan peneliti-peneliti yang meneliti tentang isu ini. Terima kasih Pak Dokter. Ya, jadi isunya adalah ketimpangan gender dalam hal pelibatan perempuan suku kokoda untuk ikut terlibat dalam memenuhi kebutuhan perekonomian rumah tangga di situ ya, garis besarnya. Iya Pak Dokter. Oke, iya. Baik, saya kira selamat pada saudara Prof. Pendus. Selanjutnya saya kembalikan ke pimpinan sidang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Di Balikpapan nih. Semoga lancar perjalanan. Siap Prof. Ya, Prof. Oke, saya kira sudah semua ya, tinggal saya tunggu nilainya Pak Bambang Sunatar. Saudara Syahrul. Ya, Prof. Saudara boleh duduk dulu. Nilainya di WA Pak Bambang. Sudah Prof, sudah. Oke, siap. Pak Syahrul, silakan siap. Setelah kita memperhatikan nilai-nilai dari para dewan penguji dan juga nilai-nilai saudara sebelumnya di KHS, maka dengan ini pada hari ini Kamis Wage ya, tanggal 28 November, sidang terbuka atas nama Syahrul NIM 22330703025 dinyatakan lulus dengan predikat cum laude. Selamat. Saudara merupakan doktor ke-145 UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Selamat Pak Syahrul, semoga barokah, manfaat. Terima kasih. Amin. Penyerahan sertifikat oleh Ketua Sidang kepada Dr. Syahrul.
menyanyikan lagu syukur. Hadirin dimohon berdiri. Disilakan duduk kembali. Pesan dan kesan oleh Dr. Syahrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terima kasih yang terhormat kepada Dewan Penguji, para hadirin. Ada banyak sekali kesan-kesan yang ingin saya sampaikan, terutama kesan ketika kuliah S3 di UIN Jember, yaitu kalau kuliah tengah malam, Pak. Iya, apalagi lewat Zoom. Biasanya Prof. Husna Amal itu jam 7 ya kuliahnya, atau kadang jam 8 kuliahnya di Jember. Nah, kalau kita di Papua itu sudah jam 10. Jadi sudah tidur sebenarnya. Jadi tapi karena mata kuliahnya menarik, hampir semua mata kuliah yang ada di semua mata kuliah yang ada di UIN Jember itu menarik. Sehingga kita kalau mau menyelesaikan S3 itu kan minimal 8 mata kuliah ya. Kalau tidak saya ambil 13 mata kuliah karena begitu menariknya, walaupun misalnya tidak ada nilainya, yang penting saya ikut aja mata kuliahnya. Jadi ada mata kuliah gender itu 4 gurunya, 4 dosennya semua punya tugas, yang ikut mata kuliah itu cuma saya dua. Jadi tiap minggu itu kalau bukan
saya kerja tugas, teman yang satu lagi minggu depannya jadi itu saja terus selama 6 bulan. Jadi itu kesannya. Bahkan Prof Dahlan juga sering kuliah tengah malam. Mungkin di sini masih pagi ya, tapi kalau di Sorong itu sudah waktu jam tidur. Itu jadi itu kesan, banyak sekali kesan. Kemudian kita harus pintar-pintar membagi waktu ketika kuliah S3. Kenapa? Karena apalagi teman-teman dari Sorong itu kan rata-rata ada punya jabatan sampingan. Saya ketika waktu semester 1 dan 2 itu banyak sekali tugas. Nah, pas padat-padatnya tugas, inspektorat juga mau datang. Karena kebetulan saya di LP2M, jadi membagi tugas antara hadapi inspektorat, hadapi tugas dosen, dan hadapi masalah-masalah di keluarga. Jadi, jadi banyak sekali. Itu. Kemudian yang terakhir adalah mungkin kesannya terkait dengan pesannya ya jaga kesehatan aja. Terus terang, selama saya di LP2M dan kuliah di S3 itu gula darah saya naik, Prof. Iya, dulunya cuma sekitar 100. Nah, ketika di LP2M dan kuliah di Unhas Jember itu pernah 400. Jadi saya di gejala-gejala diabetes itu pas LP2M dan kuliah di Unhas Jember. Makanya ketika ngerja tugas itu ya saya selalu menamakan ya disertasi itu cuma dunia. Jadi ada hal-hal yang lebih penting sebenarnya dari disertasi. Walaupun disertasi itu mungkin penting sekali, bukan mungkin penting sekali, tapi kalau saya terlalu fokus untuk disertasi, saya takutnya gula darah saya tambah naik lagi. Jadi itu Prof. Iya. Walaupun sebenarnya kepikiran terus terang saya pikiran badan saya ada di Jember, tapi raga saya ada di Jember, tapi pikiran saya masih ada di Sorong karena akhir tahun menumpuk laporan yang harus diselesaikan. Kemudian terakhir adalah terima kasih kepada semua pihak, Rektor Yayan Sorong di UISAN Jember dan Prof Babun, Kopromotor dan Prof Hamzah. Terima kasih semua atas bimbingan Prof Dahlan, Prof Hepni, dan semua teman-teman kolega di Yayan Sorong. Keluarga, terima kasih semua atas disertasi ini, pencapaian ini. Mungkin itu aja. Terima kasih kepada semua pihak yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan dan kesan promotor oleh Profesor Dr. Haji Babun Soeharto SEMM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Bapak Atuh yang kami hormati, Ketua Sidang beserta seluruh tim penguji, dan sahabat saya Profesor Dr. Hamzah selaku co-promotor dan penguji yang bersusah payah untuk bisa membimbing Dr. Syahrul ya sejak awal, dan alhamdulillah pagi ini telah menyelesaikan S3-nya program doktor dalam studi Islamic Studies. Tentunya ini merupakan hadiah bagi IAIN Sorong, dan saudara Syahrul ini merupakan doktor yang ke-7 ya dari mahasiswa IAIN Sorong. Mudah-mudahan dengan kehadiran doktor baru ini bisa dimanfaatkan penuh oleh alma mater IAIN Sorong, sehingga ke depan IAIN Sorong bisa lebih cepat dalam berkembangnya. Terlebih adalah untuk bisa bertransformasi menjadi sebuah kelembagaan Universitas Islam Negeri. Karena kalau kita lihat IAIN Sorong punya prospek luar biasa ya di dalam keberanian seorang pimpinan dalam memberikan kesempatan kepada sumber daya manusia, baik itu tenaga pendidikan ataupun tenaga administrasi, karena ini menjadi penting.
Di dalam disertasi ini ya Saudara Syahrul mencoba melihat bagaimana pergulatan di Papua Barat Daya, terlebih adalah dalam rangka melihat secara dekat terkait dengan keberadaan perempuan ya, suku Koda. Karena dengan adanya fenomena ini maka menjadi menarik bagi saudara Dr. Syahrul untuk mengangkatnya. Karenanya dengan hasil ini mudah-mudahan bukan hanya ditaruh di etalase hanya untuk dibaca, tetapi bagaimana hasil disertasi ini bisa disebarluaskan ya, terlebih bagaimana peran dari seorang laki-laki, katakan begitu, yang selama ini hanya ongkang-ongkang, katakan begitu ya, tetapi mengembalikan harkat martabat seorang wanita yang sejatinya seorang wanita itu ada di rumah ya. Dengan adanya emansipasi maka mereka itu kepingin ya adanya kesetaraan, karena berbicara perempuan itu ada berapa Pak Syahrul ya, perempuan itu ada, perempuan itu kan masa mana apa masa mana maca ya, tetapi itu dulu gitu ya Pak Syahrul ya. Tapi hari ini bagaimana perempuan itu bisa setara dengan seorang laki-laki, dan hal ini ya Pak Syahrul punya tugas luar biasa, di samping ya menyampaikan hasil penelitian di Papua Barat Daya, tetapi bagaimana juga bisa mensosialisasikan pada mahasiswa-mahasiswa di IAIN Sorong. Saya ucapkan selamat Pak Syahrul ya, dan saya menyampaikan terima kasih kepada sahabat saya Prof. Hamzah. Mudah-mudahan masih berkenan untuk membimbing ya mahasiswa-mahasiswa yang ada di luar Jawa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutupan sidang ujian terbuka program Dr. Studi Islam oleh Ketua Sidang. Dengan mohon rahmat dan ridha Allah, ujian terbuka atas nama Syahrul kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Demikian sidang ujian terbuka program Dr. Studi Islam Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember atas nama Dr. Syahrul. Semoga ilmunya manfaat dan berkah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sesi foto bersama dengan tim penguji, keluarga dan kolega.